jadwal pelaksanaan. Kita akan bahas satu persatu rangkaian tesnya atau wawancara penguatan fisik dan keterangan perankingannya. Dipersiapkan juga fisik kalian ya untuk pelaksanaan tes Samapta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya mau melanjutin akan membahas mengenai rangkaian tesnya atau seluruh item tes dari tanggal awal pendaftaran sampai dengan tes tahap akhirnya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya sebelumnya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, aktifkan notifikasinya biar kalian tidak tertinggal jika ada informasi untuk menjadi seorang CPNS atau ASN. Untuk kegiatan satu yang dimulai pada tanggal 1 Juni kemarin 2020, pengumuman penerimaan bisa kalian cek di dikdin.bkn.go.id dan juga catar.kemenkumham. Di kementerian lain kalian juga bisa cari, itu pasti udah ada di internet sekolah ikatan dinas mana yang akan kalian daftar gitu. Untuk tahapan 2 ada pendaftaran online pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020. Nah, diharapkan kalian catat ya untuk tanggal 8 ini karena di sini adalah mulai pendaftaran online seperti ijazah, scan foto, scan KTP, akte KK. Nah, itu yang dimintakan pada saat kemarin itu seluruh yang asli. Nah, jadi harus kalian persiapkan. Tanggal 6 Juni itu sudah pengumuman yang pertama. Jangan sampai yang pertama kalian itu salah upload, misalnya salah upload atau ada yang kurang dalam uploadan kalian. Dan juga perhatikan banget ukuran file yang kalian upload dan formatnya. Jadi ada yang memintanya seperti format PDF atau ada yang meminta format JPG seperti fotoin aja, karena takutnya kalau kalian salah dalam dalam mengupload dokumen itu nanti fatal banget ya akibatnya, panitia nggak bisa buka berkas kalian. Yang 4 adalah verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu ujian. Tanggalnya tanggal berapa? Yaitu dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Juli 2020. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat tes ini adalah berkas yang kalian upload. Apa yang kalian upload itu harus dibawa semuanya, ya. Apa yang kalian upload itu yang kalian bawa. Jadi seperti contohnya ijazah dan KTP, KK, akte itu yang harus kalian bawa. Dan di sini ditekankan yang asli. Panitia itu akan mengkonfirmasi atau memverifikasi berkas yang kalian unggah di website dan yang akan kalian bawa pada saat pelaksanaan verifikasi berkas asli. Nah, untuk tinggi badan kan sekalian nih pelaksanaan tinggi badan, pengukuran tinggi badan. Nah, yang tinggi badan yaitu untuk cowok minimal 165 dan cewek itu tingginya 158 cm. Oke, dan juga pemberian kartu ujian. Jadi pemberian kartu ujian ini adalah salah satu syarat untuk kalian bisa mengikuti ke tahap selanjutnya, yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau CAT. Bulan Juli sampai bulan Agustus. Namun di sini tidak ditentukan tanggalnya karena mungkin bisa tentatif juga ya, bisa berubah karena kondisi sekarang yang pandemi. Mungkin pertimbangan panitia. Tahapan ketujuh adalah pengumuman hasil SKD dan jadwal tes kesehatan. Jadi ada 2 kegiatan langsung, diantaranya itu pengumuman hasil yang lolos CAT atau kompetensi computer assessment test, dan juga pengumuman sekaligus pengumuman dengan jadwal tes kesehatan bagi kalian yang lulus di tahap CAT tersebut. Jadi
eh, sarannya dari saya, mulai dari sekarang belajar untuk persiapan tes CAT-nya, karena tes CAT ini sedikit, bukan sedikit ya, banyak sekali yang berguguran pada saat tes CAT karena mungkin tipe-tipe soalnya yang berbeda-beda dan paket-paketan soalnya ya. Jadi disarankan dari saya untuk mulai sekarang belajar, buka bukunya untuk setidaknya kalian nanti tidak kaget untuk pelaksanaan tes CAT. Iya. Saya tanya-tanya lah sama teman-teman yang ada di Poltekkip. Memang pada saat tes CAT ini banyak sekali yang berguguran. Jadi harap untuk kalian yang menyaksikan video ini mulai dari sekarang buka bukunya. Kalau nggak mau buka bukunya, cari aja di internet contoh-contoh soal CAT. Itu ada 3 komponen, adalah TWK adalah tes wawasan kebangsaan, yang kedua ada TIU atau tes intelijensi umum, yang ketiga YKP, tes karakteristik pribadi. Nah, itu yang akan diujikan di CAT. Yang ke-8 yaitu tahapan ke-8 yaitu pelaksanaan tes kesehatan. Pelaksanaan tes kesehatan ini seluruhnya wajib untuk pelaksanaan tes kesehatan. Kalau tahun kemarin itu pelaksanaannya di BPSDM, jadi di pusat semua, baik Papua, dari Provinsi Papua maupun Papua Barat itu sudah harus ke BPSDM untuk pelaksanaan tes kesehatan. Karena apa? Karena dokternya itu dokter dari pusat, dokter dari kementerian sendiri yang ngecek kesehatannya. Itu untuk tes kesehatannya dilaksanakan pada bulan Agustus ya, nggak lama setelah pengumuman, dan jadwal langsung pelaksanaannya yaitu bulan Agustus. Pengumuman tes kesehatan pengumuman tes kesehatannya yaitu dilaksanakan pada bulan September 2020. Jadi hampir sebulan ya untuk tes kesehatannya, pengumumannya. Tapi kalau pengalaman saya sih kemarin itu rentannya nggak terlalu jauh, paling cuma 2 minggu setiap pengumuman pelaksanaan tes, pengumuman pelaksanaan tes, kayak gitu 2 minggu ya berdasarkan tahapan ke-10. Untuk tahapan ke-10 yaitu tahapan pelaksanaan tes kesamaptaan. Nah, untuk tahapan tes kesamaptaan itu kalau tahun lalu di Makobrimob Depok untuk tes kesamaptaan bulan September. Jadi untuk dipersiapkan juga, selain persiapan juga fisik kalian ya untuk pelaksanaan tes samapta. Tes samaptanya kurang lebih sama seperti tes CPNS umum juga, dan juga tes itu ada 2 item yang diujikan pada tes kesamaptaan, yaitu tes kesamaptaan A dan tes kesamaptaan B. Tes kesamaptaan A itu yaitu lari 12 menit, lapangan bola biasanya seperti itu, dengan jarak 400 meter ya setiap kelilingannya. Dan item B yaitu ada pull up, ada push up, ada sit up, dan shuttle run. Jadi ke-11 yaitu pengumuman. Setelah kalian pelaksanaan tes samapta, mungkin jeda beberapa hari atau beberapa minggu, itu nanti panitia akan ngasih pengumuman nama-nama yang lulus di kesamaptaan. Ya, untuk kalian yang bisa lulus di kesamaptaan itu nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap 12, ujian tes psikotes dan wawancara psikotes. Sampai kalian lupa, karena sudah dijelaskan juga ya, untuk adalah SKCK dan SKBD atau surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah. Nah, itu jangan sampai lupa, itu yang harus diingatkan, yang harus kalian bawa pada saat tes psikologi, keadaan kejiwaan kita ya, tes psikologi, tes psikotes. Tahap ke-13 yaitu pengumuman hasil ujian tes psikotes dan wawancara psikotes. Jadi selamat nanti untuk kalian yang bisa sampai ke tahap pengumuman dan dinyatakan lolos sampai tes pengumuman psikotes dan wawancara psikotes. Itu nanti diumumkannya pada bulan Oktober. Dan otomatis jika kalian lolos pada tahap
psikotes, nanti kalian akan mengikuti pantauhir atau pemantauan tahap akhir, pemantauan akhir, yaitu tes wawancara dan pengamatan fisik atau PFK, tes wawancara dan pengetes. Jadi kalian nanti akan dihadapkan dengan para penguji untuk mewawancarai kalian, mungkin terkait kesiapan dan persiapan kalian untuk bisa masuk di Poltekkip. Ini merupakan tahap akhir, tes tahap akhir pengamatan fisik. Jadi di pengamatan fisik dan keterampilan, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi jika kalian punya keterampilan baik bela diri, baik LTBB, organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat, itu kalau bisa dibawa, yang aslinya dibawa. Apapun keterampilan kalian bisa ditunjukkan kepada para penguji, baik itu pencak silat atau LTBB atau pioneering atau pramuka, itu bisa. Dan juga jika kalian pernah mengikuti kejuaraan, itu harus dibawa sertifikatnya ya, sertifikat kalian memenangkan kejuaraan, karena itu sangat membantu untuk perankingan di tahap akhir nanti. Nah, itu mungkin gambarannya. Oh ya, tes wawancara dan penguatan fisik itu dilaksanakan pada bulan November 2020. Lagi-lagi untuk tanggalnya tidak ada karena mungkin ini tentatif. Jadi saya harapkan untuk kalian tetap pantengin terus website catar.kemenkumham.go.id, karena setiap pengumuman dan perubahan jadwal itu biasanya disampaikan di situ, baik tanggal tes atau pelaksanaan tes selanjutnya, itu semuanya sudah disiapkan panitia di website resminya, itu catar.kemenkumham.go.id. Oke, tahap ke-15 yaitu pengumuman kelulusan akhir atau kelulusan pantauhir kalian. Itu aja mungkin ke-15 tahapan tes yang bisa saya sampaikan kepada kalian, yang dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2020. Saya harapkan untuk kalian semoga untuk yang mengikuti tes semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan dipermudah setiap urusannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu meminta restu kepada orang tua setiap pelaksanaan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Dan juga saya sampaikan sekali lagi, penyampaian saya ini pure berdasarkan pengalaman saya pribadi pada saat mengikuti tes tahun lalu, dan insya Allah mungkin sedikit banyaknya tidak ada yang berubah dari setiap rangkaian tes. Namun yang berbeda mungkin bakal ada prosedur tersendiri dengan kondisi sekarang yang COVID ini. Dari panitia mungkin bakal ada kebijakan khusus terkait pelaksanaan tesnya. Follow semua deh akun-akun Instagram, akun-akun media sosial yang dimiliki oleh Poltekkip dan Poltekkim atau BPSDM atau Kemenkumham, itu kalian follow dan ikutin, karena tujuannya apa? Tujuannya baik, tujuannya untuk bila ada perubahan yang sifatnya penting dan urgent, itu kalian sudah tahu. Dengan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, itu adalah kekurangan saya. Dan lagi jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara di subscribe dan di klik notifikasinya, dan share juga untuk teman-teman kalian yang lagi mencari informasi terkait dengan pendaftaran Sekolah Kedinasan Taruna Poltekkip dan Poltekkim. Itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.